hal-hal yang sebaiknya kamu dengar di bulan ini, bulan Juli ya. Buat apa sih teman-teman ya? Buat apa kamu ngedengerin ini gitu? Buat pengingat kita ya, supaya bisa jadi pribadi yang mau berkembang, mau belajar, mau berubah ke arah yang jauh lebih baik. Saling mengingatkan ya antara aku dan kamu ya. Kalau misalkan nanti ada pikiran-pikiran yang agak nyeleneh gitu kan ya, kita pas lagi down, lagi putus asa, lagi butuh banget yang namanya penguatan diri gitu kan. Siapa tahu pas lewat readingan ini teman-teman ya, pas kalian denger dan kalian ingat gitu kan readingan ini. Jadi kalau misal kalian pikirannya udah melanglang buana macem-macem ke arah yang lain-lain ya, semoga ini bisa mengembalikan ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya, barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, general reading ini. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan bacaan bulanan, jadi kita bakalan ketemu dengan tema yang sama ini per bulan ya. Oke, kita akan menuju ke teman-teman Taurus ya. Teman-teman Taurus yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget ya buat subscribe. Apalagi buat kalian semua yang kepingin kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sisi finansial, dari sisi diri ya, dari sisi koneksi hubungan kamu dengan seseorang ya. Yuk ya, segera aja kepoin ke sana. Audio sound terapi teman-teman ya, dimana kamu bisa dengerin berulang-ulang konsisten ya, untuk bisa mendengarkannya dan bisa dirasakan manfaatnya. As long as tidak berkendara, didengarkan dimanapun aman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, Taurus yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kontak email ya teman-teman ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya. Kita baca yuk Taurus ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke teman-teman Taurus, kita lihat ya 5 hal yang sebaiknya kamu butuh untuk dengarkan di bulan ini ya. Kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama, wah. Bulan ini adalah bulan dimana kamu tuh bener-bener diingetin buat apa sih? Jangan maksain badan ya. Jadi kalau misalkan badannya kamu udah capek ya, badannya udah ngasih alarm, udah ngasih pertanda istirahat teman-teman ya. Seperti itu ya. Yang tahu kapasitas badannya kita ya sekuat apa, semampu apa kan kita sendiri kan. Orang lain mana tahu gitu kan, nggak tahu pastinya ya. Dan juga berusaha itu boleh ya, tapi tetap yang namanya memaksa juga jangan. Dan ada bantuan-bantuan dari alam semesta ini yang sudah disediakan, jadi kamu nggak perlu yang namanya khawatir. Kalau muncul perasaan-perasaan khawatir, perasaan cemas gitu kan, balik lagi ya bahwa kita manusia di dunia ini ya hanya menjalani semaksimal kita bisa mampu ya. Everything is going to be fine. Bener-bener ya, bener banget ya, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Karena kadangkala yang bikin gak baik-baik saja adalah pikiran kamu sendiri ya. Terus juga diingetin nih ya di bulan ini untuk berbagi teman-teman ya. Berbagi itu bukan hanya tentang kayak duit aja atau benda atau kamu ngasih apa gitu, enggak ya. Tapi berbagi itu bisa banyak hal. Bisa tentang ilmu pengetahuan ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kamu punya kepintaran nih gitu kan, kepandaian ya, gak usah pelit-pelit ilmu ya, bagiin ya, seperti itu. Siapa tahu dengan kamu berbagi ini ya, kamu bisa menjadikan itu semangat buat orang tersebut yang kamu bagi, terus modal hidupnya mereka ya, mereka bisa mandiri untuk hidupnya mereka sendiri, mereka bisa survive ya untuk hidupnya mereka sendiri, punya empati teman-teman, banyak membantu yang gak usah jauh-jauh ya, gak usah yang muluk-muluk aku pengen mendirikan wah apa gitu ya, gak perlu. Yang
A simple thing adalah orang-orang sekitar kita aja yang memang benar-benar membutuhkan ya. Kalau misalkan kita diberikan hal yang luar biasa, maka bagilah, share. Nggak usah takut kalau habis ya, nggak usah takut kalau misalkan nanti dicuri gitu kan ya idenya kamu atau apa ya kamu. Nggak usah teman-teman, karena apa? Semakin kamu banyak berbagi, entah kenapa loh teman-teman ya, ini bakalan banyak sekali kelimpahan-kelimpahan yang bakalan diberikan sama alam semesta ini. Ya seperti itu, gak usah pelit-pelit gitu. Ya artinya jangan terus akhirnya semua dikasih terus kamu juga bingung akhirnya ngapain ya, aku makan apa nih gitu ya, kayak gitu. Jadi ya semampu kamu membagi, bagilah. Kamu punya roti 1 gitu kan, ada orang yang membutuhkan, kasih 1/4 ya. 3/4-nya masih buat kamu. Ada lagi yang membutuhkan, kamu masih bisa dengan 3/4, kasih lagi 2/4. Kamu masih bisa setengah kan teman-teman ya. Kamu bisa membantu orang lain tapi kamunya sendiri juga gak kelaparan gitu loh, ibaratnya seperti itu ya. Kamu bisa membantu orang lain ya, tetapi jangan sampai kamu gak bisa bantu diri kamu sendiri. Nah seperti itu. Jadi ya kenapa gitu kan? Karena dengan kamu punya roti setengah itu, kamu bisa makan, kamu bisa semangat lagi, kamu bisa mencari lagi roti itu 1 ya, seperti itu. Jadi kamu juga butuh kekuatan untuk bisa berusaha jauh lebih baik lagi, tapi kamu juga tetap bisa berbagi. Nah seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah yang pertama. Hal penting yang perlu didengar adalah tentang berbagi dan tidak memaksakan diri. Yang kedua ya, ada second ray of wisdom. Diingetin buat apa sih ya? Fokus sama kasih, sama cinta, bukan sama iri-irian, bukan sama yang jengkel-jengkelan, kecewa-kecewaan ya, set-setan gitu kan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu kan ya, nggak apa-apa, yang namanya orang itu pernah ya namanya punya perasaan iri, pernah punya perasaan aku kepingin ya, tapi jangan sampai ini kayak menjadikan kita serakah gitu loh dalam hidup ya teman-teman ya, jangan. Ya serakah itu nggak akan pernah menyelesaikan apa-apa, yang ada malah justru yang terjadi ya, orang serakah malah justru banyak kehilangan teman-teman, kalau misalkan kita melihat ya kehidupan kita sehari-hari ya kan. Nah seperti itu, jadi nggak perlu kita menjadi serakah dalam hidup ini. Percaya deh bahwa alam semesta itu mencukupkan kita dalam segala hal, termasuk sama kelimpahan ya. Yang perlu kamu lakukan adalah dengan percaya. Tapi percaya aja bukan berarti kamu cuman kayak leye-leye gak ngelakuin apa-apa gitu, terus diem aja, terus tiba-tiba alam semesta ini memberikan kamu wah setumpuk ya, berlian gitu ya. Enggak gitu juga kali ceritanya ya. Tetap berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, tapi hasilnya dilepaskan, serahkan sama alam semesta ini teman-teman ya. Percaya bahwa semua dicukupkan sesuai dengan porsinya, seperti itu. Jadi alam semesta itu sudah memberikan kamu jalan nih gitu kan ya, ada jalannya, tapi bagaimana kamu menjalani jalan itu ya, itu adalah keputusan kamu sendiri ya. Ini dia. Jadi nggak perlu menghakimi. Kalau kamu dikasih lebih ya disyukuri gitu kan ya, masih dikasih dan masih harus berusaha lagi ya disyukuri teman-teman ya. Di situasi dan kondisi bahkan seperti apapun ya, ini diingetin lagi, ini juga kartu untuk diingetin berbagi ya. Ini kartu pertama berbagi, ini kartu yang kedua juga diingetin untuk berbagi. Nah ya seperti ini. Oke. Yang ketiga sekarang kita lihat ya, kartu yang ketiga. First ray of power ya, nggak ada sesuatu hal yang instan. Ini tentang keinstanan teman-teman ya, nggak ada sesuatu hal yang instan di dunia ini. Keinstanan hanya membawa kehancuran aja ya, semua ada prosesnya. Orang mie aja ya, mie instan aja tetap harus yang namanya dimasak kan ya. Nggak semuanya kayak bim salabim gitu ya teman-teman ya, dalam waktu sehari berubah gitu. Kalau kamu menginginkan perubahan, semua tuh ada prosesnya, semua ada prosesnya. Jadi hargai proses yang terjadi, nggak perlu yang namanya terburu-buru ya, perjalanan hidup dan sebagainya, apapun kondisi yang kita alami ya. Ini diingetin buat apa sih? Memeluk diri ya, mengeliminasi perasaan-perasaan sakit-sakit yang masih ada gitu kan ya. Ayo mulai lagi fase dari awal, angka 1 ya teman-teman ya, fase dari awal, memulai lagi sesuatu hal yang baru, bangkit dari keterpurukan kamu. Kalau ini susah teman-teman ya, kalau kamu nggak punya kekuatan untuk memulai, kamu boleh banget yang namanya subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Jalan ke sana teman-teman ya, di sana ada yang namanya audio sound therapy untuk kalian mengeliminir
menyingkir, melepaskan perasaan-perasaan yang mengendap ya, yang membuat kalian tuh nggak bisa bangkit dalam hidup. Ada, kalian tinggal pilih aja di sana ya. Jadi ini diingetin buat nggak underestimate sama diri kamu sendiri ya. Berhenti yang namanya ngomongin diri itu nggak bagus, karena balik lagi ucapan adalah doa. Semakin kamu underestimate sama diri kamu, menganggap diri kamu nggak mampu, menganggap aduh dan aduhnya kamu banyak, tetaplah ya akan aduh lah hidup kamu gitu ya. Jadi semangat, percaya sama diri kamu sendiri, percaya sama kemampuan, percaya sama kualitas diri kamu sendiri teman-teman ya. Berani yuk ya untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya. Bagus banget ini teman-teman ya. Dan ini ada invitation to connect, adalah tentang saatnya ya, gerbang spiritualnya kamu sudah terbuka ya kan. Ketika kamu mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, itu that means gerbang spiritual kamu sebenarnya sudah terbuka. Nah, masalahnya adalah tinggal kamu tuh mau masuk apa enggak gitu loh ya. Jadi orang ya di dunia ini banyak sekali yang sudah dibukakan pintu gerbang spiritualitas. Spiritualitas bukan sesuatu yang magic gitu, bukan ya teman-teman ya, atau sesuatu yang hubungannya atau erat hubungannya dengan mistis gitu, enggak ya. Tapi spiritual adalah perjalanan kita mengenal diri kita, perjalanan kita paham tujuan hidup kita itu apa ya. Kenapa alasan aku lahir di dunia ini dan sebagainya, itu adalah perjalanan spiritualnya orang masing-masing. Jadi bukan aku orang yang sangat spiritual loh gitu kan ya, tapi yang melakukan apa dan sebagainya, enggak. Jadi bukan hal-hal yang seperti itu ya. Perjalanan spiritual adalah perjalanan murni kita ya, mengenal diri kita seperti apa, seperti itu ya. Oke. Jadi udah ada nih teman-teman ya. Biasanya gerbang spiritual terbuka itu macam-macam. Ada yang melalui rasa sakit ya, ada yang melalui penderitaan ya, mostly atau rata-rata seperti itu teman-teman ya. Tapi bukan nggak mungkin melalui penglihatan ya. Dalam artian penglihatan itu melihat dan memahami ya satu kejadian dan menjadikan ibaratnya ada pilihan-pilihan yang pada akhirnya dia pilih untuk menuju ke gerbang pencerahannya masing-masing, seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi ini buat kamu udah saatnya ya, tinggal kamunya mau apa enggak ya. Akan selalu diingatkan terus teman-teman ya, akan selalu diingatkan terus sama alam semesta ini seperti apa. Oke, semoga yang diingatkan juga mau ya diingetin ya. Oke ya. Alam semesta itu sudah memberikan kita kunci ya. Kalau kamu lihat gambarnya di sini ya, memberikan kunci, key. Kunci itu adalah berupa kebebasan ya. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menjalani, kebebasan untuk melakukan ya. Lalu jangan biarkan ya orang lain atau siapapun di sekitarnya kamu mengontrol, mengekang ya kebebasannya kamu dan memenjarakan kamu dalam ketakutan-ketakutan. Nanti takutnya jangan kayak gitu, ntar takutnya ntar kayak begini, ntar kayak begitu takutnya. Wes ya, itu namanya kamu mau gitu loh ya dikontrol dalam ketakutan. Dipilih jalan hidup apapun yang kamu mau pilih ya. Lakukan apa yang memang kamu inginkan selama jalan yang kamu pilih ini kayak berdasarkan kasih, berdasarkan keyakinan yang baik ya. Maka itu adalah hal yang memang ya benar untuk dilakukan gitu loh. Ya kecuali kamu mau punya oke, aku mau nyakitin orang ini, guys ya, itu is not good ya teman-teman ya. Itu bukan dengan kasih tapi berdasarkan dengan dendam gitu ya. Ya, kamu punya kekuatan yang sangat luar biasa, pakailah itu untuk hal yang baik ya. Karena memang sebenarnya nggak ada kemampuan yang tidak diberikan sama alam semesta ini ya. Jatahnya beda-beda sih ya gitu kan. Tergantung dari apa yang kamu pilih sebenarnya. Tergantung dari alam semesta itu percaya kamu dengan seperti ini supaya apa ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Ada pos-posnya gitu kan, ada sesuatu hal yang memang dikhususkan untuk seseorang ya. Masing-masing orang punya gitu kan, masing-masing orang punya, tetapi untuk apa dan bagaimana, nah ini yang perlu kita maksimalkan masing-masing ya, seperti itu. Oke teman-teman. Jadi ini adalah 5 hal yang perlu banget kita dengar di bulan ini ya, supaya bulan ini jadi istimewa untuk hidupnya kamu. Jadi apa yang perlu dilakukan, lakukan teman-teman. Apa yang perlu di stop untuk dihentikan atau sementara waktu berhenti dulu deh gitu kan bulan ini. Nah semoga
bulan ini kamu bisa lalui dengan baik ya teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan di cerita yang sama ya. Tapi semoga apa yang sebaiknya kita dengar ini ya akan jauh lebih baik didengar. Ya. Oke teman-teman, keep shining ya. Bulan ini tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.